Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, peserta pelatihan dasar CPNS di Selatan KDOD Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari materi komitmen mutu dan bagaimana implementasinya pada tempat kerja saya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah agar peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mutu merupakan hasil dari setiap langkah atau proses kerja yang dilihat sebagai peluang untuk menghilangkan kesalahan, dan setiap orang harus bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam menjaga mutu. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu berkaitan dengan standar. Jadi semua orang memiliki tanggung jawab yang sama ketika menjaga mutu, dan dalam komitmen mutu, penilaian dan solusi yang ditawarkan harus objektif. Mutu pelayanan yang baik adalah apa yang diharapkan dari pelanggan terpenuhi atau terlampaui. Lalu bagaimana mutu dengan sektor publik? Sektor publik memiliki kekuasaan memonopoli bisnis. Misalkan di Indonesia, kita mengenal dengan PLN atau Telkom. Jika PLN merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan listrik, Telkom adalah badan usaha milik negara yang menyediakan jasa telekomunikasi. Jadi, jika masyarakat memiliki keluh kesah atau ketidakpuasan terhadap dua layanan ini, maka tetap saja masyarakat akan tetap membutuhkan PLN dan juga Telkom. Selanjutnya, nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4, yaitu yang pertama, efektivitas layanan. Menunjukkan ketepatan capaian target layanan yang bisa dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Yang kedua, efisiensi layanan. Menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Yang ketiga, inovasi layanan. Menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Yang keempat, mutu layanan. Menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer merasa puas. Kemudian, siklus yang terdiri dari 7 tahap berpikir kritis, yaitu adanya ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, keinginan terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, setelah adanya ketidakpuasan atau keinginan akan sesuatu, maka direnungkan, berimajinasi, dipikirkan. Kemudian fase yang ketiga adalah mencari data dan informasi sebagai data untuk analisis. Fase yang keempat, setelah didapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan analisis sehingga menghasilkan sebuah rancangan. Selanjutnya, dari rancangan yang dihasilkan, digunakan untuk membuat sebuah karya inovatif. Kemudian, yang terakhir, karya tersebut bisa dimanfaatkan. Mutu merupakan persepsi pengguna layanan terhadap kemampuan suatu organisasi dalam menjawab kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu bersifat dinamis sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Kemudian, berikut ini merupakan beberapa metode untuk senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, metode PDCA. Metode ini terdiri dari 4 langkah seperti namanya. Yang pertama, P, plan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi masalah, mencari penyebab dan solusinya. Yang kedua, do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Jadi pada tahap ini dibutuhkan dokumentasi yang berguna untuk melakukan fase selanjutnya. Kemudian fase cek atau pemeriksaan, tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah aksi yang sudah dilakukan berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jika belum tercapai, maka dianalisis apa saja yang bisa menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Terakhir,
Act yaitu melakukan tindakan atau keputusan perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap check. Diagram yang kedua adalah diagram sebab akibat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan. Diagram ini biasa juga disebut dengan diagram Fishbone atau Ishikawa, karena penemunya bernama Kaoru Ishikawa. Kemudian yang ketiga adalah pohon masalah atau tree diagram. Cara penggunaannya mirip seperti Fishbone diagram, yaitu mengidentifikasi faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Yang keempat, metode USG atau Urgency Search dan Crowd, alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Kemudian, internalisasi dalam diri terkait dengan materi komitmen mutu adalah yang pertama, ASN harus menyadari bahwa setiap kegiatan dan layanan yang dikerjakan harus berfokus terhadap efektivitas, efisiensi, inovatif, dan berorientasi terhadap mutu. Kedua, ASN harus memiliki mindset bahwa orientasi yang dikerjakan bukan hanya berorientasi rutinitas, tetapi harus berorientasi pada layanan yang bermutu. Ketiga, ASN harus memiliki keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan layanan yang komitmen terhadap mutu. 4. ASN harus memiliki semangat belajar yang tinggi agar cepat tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan di bidang pendidikan. Yang kelima, ASN harus memiliki kemampuan untuk berpikir alternatif untuk menghadirkan sebuah solusi. Selanjutnya, implementasi dari materi komitmen mutu yang akan saya terapkan pada tempat saya bekerja adalah yang pertama, menyusun kegiatan harian. Jadi, dalam hari itu pergi ke kampus apa saja yang akan dikerjakan. Kemudian, dalam pengajaran mempersiapkan rencana pembelajaran yang terdiri dari bahan ajar, media ajar, metode, dan pelaksanaan evaluasi beserta indikator penilaiannya agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedua, mengajar sesuai jumlah SKS, jadi tidak korupsi waktu. Jelas apa-apa saja yang akan dilakukan selama jumlah SKS tersebut dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Ketiga, aktif melakukan inovasi, penelitian, dan pengabdian yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang keempat, hasil dari penelitian dan pengabdian tersebut dipublikasikan dalam seminar atau jurnal, baik nasional ataupun internasional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.